Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Toharoh 1. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita masuk kepada pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari kita Indah Sahmauli Kaloko. Kepada saudari saya persilahkan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sahmauli Indrani Kaloko akan menjelaskan mengenai taharah pertama. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pengertian taharah dan landasan hukum. Taharah menurut bahasa artinya bersih, tahura, tuhran, dan taharatan. Artinya suci dari kotoran dan najis. Sedangkan menurut istilah, syarat taharah adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh mengerjakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamun, dan menghilangkan najis. Menurut syarat taharah adalah suci dari hadas atau najis yang dengan cara yang telah ditentukan oleh syara atau menghilangkan najis yang dapat dilakukan dengan mandi dan tayamum. Secara garis besar, taharah berarti mensucikan atau membersihkan diri dari najis dan hadas sebagai salah satu syarat melakukan ibadah yang dapat dilakukan dengan wudhu, mandi, dan tayamum, dengan alat yang digunakan yaitu air, debu, atau batu. Hakikat taharah adalah memakai air atau tanah, atau salah satunya menurut sifat yang disyariatkan untuk menghilangkan najis dan hadas. Taharah secara garis besar dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Taharah dari hadas. Dilakukan karena dasar-dasar kebajikan. Pokok pegangannya bahwa perasaan halus dan jiwa yang dapat cahaya kemalaikatan, serta perasaan yang meminta kita menjauhkan diri dari keadaan yang tidak menyenangkan perasaan atau hadas. Dan jiwa yang merasa tentram dan senang dengan keadaan suci. Taharah dapat meliputi seluruh tubuh seperti jima, keluar mani, haid, dan nifas, atau bagian tertentu dari tubuh seperti kencing mani, buang air besar, dan yang disampaikan dengannya. 2. Taharah dari najis yang terdapat di badan, kain dan tempat, baik tempat ibadah maupun tempat umum. Taharah dari najis digerakkan oleh kejahatan hidup manusia yang secara kodratnya manusia tidak menyukai dirinya kotor. 3. Taharah dari kotoran yang bersifat fitrah, seperti bulu ketiak, bulu hidung, dan bulu kemaluan. Adapun alat-alat taharah yaitu 1. Air, yakni yang suci dan mensucikan. Macam-macam air yang mensucikan adalah A. Air yang turun dari langit, yaitu air hujan atau air embun yang masih sifat rasa dan baunya. B. Air yang keluar dari bumi, yaitu mata air. Firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11, yakni, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan diri kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengan telapak kakimu. Adapun macam-macam air dapat dibedakan menjadi 4, yaitu air mutlak, yaitu air yang suci mensucikan, air yang masih murni baik sifat, bau maupun rasa. 2. Air musyammas, yaitu air yang terjemur sinar matahari, hukumnya suci mensucikan pada benda lain akan tetapi makruh menggunakannya. 3. Air mustakmal, yaitu air yang sudah dipakai, artinya air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. 4. Air mutakhayar, yaitu air mutlak yang sudah berubah salah satu dari bau, rasa, atau warnanya. B. Tanah dan debu yang suci sebagai pengganti mandi atau wudhu apabila dalam keadaan darurat, yaitu dengan cara tayamum. C. Batu atau benda keras yang suci yang disamakan hukumnya dengan batu, kecuali benda keras yang asalnya dari kotoran binatang atau manusia. Taharah secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara sebagai berikut. 1. Membersihkan lahir dari hadis, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. 2. Membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. 3. Membersihkan hati dari akhlak tercela. 4. Membersihkan hati dari selain Allah. Adapun dasar-dasar dianjurkannya taharah dari
najis terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. 1. Al-Quran, yang membahas tentang taharah diantaranya dalam Quran Surah Al-Mudatsir ayat 1-4. Hai orang yang berkumul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. 2. Al-Hadis, hadis yang menerapkan tentang pentingnya taharah dalam Islam diantaranya yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi pada setiap kali hendak berwudu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab ke-11 Jumat bab ke-8 bersiwak pada hari Jumat. B. Benda-benda yang termasuk najis. Najis menurut bahasa artinya kotoran dan tidak suci. Menurut istilah fikih, kotoran yang diwajibkan secara muslim untuk membersihkannya dengan membasuh yang dikenainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudatsir, pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Baqarah ayat 222 berbunyi, sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang bertaubat dan menyenangi orang-orang yang bersuci. Najis adalah kotoran yang menjadikan seseorang tidak bisa melakukan ibadah sholat, lalu halnya dengan kotor seperti pakaian yang kena keringat atau kena debu itu masih dipakai untuk melakukan ibadah sholat. Adapun klasifikasi najis, najis dapat diklasifikasikan pada beberapa macam, antara lain sebagai berikut. 1. Semua yang keluar dari kubul dan dubur kecuali sperma atau mani, seperti air kencing, mazi, tahi, dan muntah. 2. Darah. 3. Bangkai. 4. Arak. 5. Nanah. 6. Bangkai binatang darat. 7. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Indah Sahamauli Kaloko yang telah menjelaskan materi pertama dan kedua. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan darah wanita. Darah wanita itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada haid, nifas, sama istihadah. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu mengenai darah haid. Haid ialah darah yang keluar dari vagina seorang wanita bukan karena disebabkan oleh penyakit ataupun disebabkan oleh adanya persalinan. Namun haid keluar karena itu adalah udah ditentukan oleh Allah sunnatullah pada waktu-waktu tertentu untuk wanita. Wanita biasanya mengalami masa subur atau masa haid dimulai dari umur 9 tahun sampai umur 40 tahun. Biasanya kalau udah berumur 40 tahun, wanita tidak mengalami masa haid lagi atau dinamakan dengan masa menopause. Jika melebihi 40 tahun, wanita tidak mengeluarkan darah haid lagi dan tidak bisa menghasilkan janin. Bagi wanita yang sedang mengalami masa haid, ia tidak diperbolehkan untuk puasa, sholat, tawaf, dan mengaji. Namun ia diperbolehkan mengaji jika tidak memegang masyhab langsung atau melalui alat elektronik seperti handphone atau laptop dan lain-lain. Seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, apakah kami boleh tidak mengqadha puasa sedangkan kami sedang mengalami masa haid? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, bagi wanita yang sedang mengalami masa haid, ia tidak diperuntukkan untuk mengqadha sholat, namun ia diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Masa haid biasanya paling cepat yaitu selama 3 hari dan yang paling lama biasanya 15 hari. Jika masa haid belum selesai, udah melebihi dari 15 hari, maka ia bisa dinyatakan dengan sebuah darah yang berpenyakit atau istihadah. Oke, baiklah, biasanya wanita yang sedang haid berhenti ditandai dengan adanya gumpalan warna putih atau disebut dengan darah putih. Cara mensucikan darah haid ialah dengan mandi junub atau mandi wajib. Mandi tidak sembarang mandi, melainkan dibarengi dengan niat, yaitu nawaitu rafa'al li raf'il hadasil an jami'il badanil akbari fardulillahi ta'ala. Setelah niat, maka kita mengalirkan dengan air yang suci lagi mensucikan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan air yang udah terpakai tidak diperbolehkan untuk menyentuh atau mengenai air yang belum kita pakai.
Baiklah, yang kedua itu ialah darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar di saat seorang wanita mengalami persalinan. Baik sesudah persalinan, sebelum persalinan, bahkan darahnya bisa juga keluar di saat persalinan. Ada beberapa pendapat mengenai masa nifas. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nifas yaitu selama 40 hari. Tidak ada batasan maksimal masa nifas bagi seorang wanita, melainkan jika belum mencapai 40 hari darah nifas sudah berhenti, maka diperbolehkan untuk seorang wanita mandi wajib untuk menghilangkan darah nifas ataupun najis besar. Cara mensucikan darah nifas yaitu dengan cara mandi dan membaca niat seperti halnya yang dilakukan oleh saat mandi wajib. Oke, baiklah, yang terakhir yaitu darah istikhadah. Darah istikhadah ialah darah yang bukan keluar karena seorang wanita mengalami haid atau seorang wanita mengalami masa persalinan, melainkan darah istikhadah keluar karena adanya penyakit. Biasanya disebut darah istikhadah ialah darah penyakit. Cara mensucikan darah istikhadah ialah dengan cara membersihkan darah atau dengan cara menyumbat jalan keluarnya darah dengan alat tertentu dan mengambil wudhu, lalu melakukan hal-hal yang ingin dilakukan seperti sholat dan Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Yang pertama itu sholat. Bagi wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah, namun tidak diperuntukkan untuk mengkodenya atau menggantinya kembali. Yang kedua yaitu puasa. Wanita yang sedang mengalami masa haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa wajib maupun puasa sunnah, namun diwajibkan untuk mengkodonya dan menggantinya kembali di saat sudah bersih atau di saat tidak mengalami masa haid ataupun masa nifas lagi. Yang ketiga itu ialah iktikaf di masjid karena takut darahnya tertetes di masjid, dan yang keempat yaitu jimak, dan yang kelima yaitu membaca Al-Quran. Namun ia diperbolehkan membaca Al-Quran dengan menggunakan alat elektronik tanpa menyentuh masyab langsung. Dan yang terakhir itu ialah tawaf. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Oke, baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh ataupun materi terakhir yang akan dijelaskan oleh saudari kita Indah Sahmauli Kaloko. Kepada saudari dipersilahkan dengan sepenuh hormat. Darah nifas ialah darah yang keluar di saat seorang wanita mengalami persalinan. Baik sesudah persalinan, sebelum persalinan, bahkan darahnya bisa juga keluar di saat persalinan. Ada beberapa pendapat mengenai masa nifas. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nifas yaitu selama 40 hari. Tidak ada batasan maksimal masa nifas bagi seorang wanita, melainkan jika belum mencapai 40 hari darah nifas sudah berhenti, maka diperbolehkan untuk seorang wanita mandi wajib untuk menghilangkan darah nifas ataupun najis besar. Cara mensucikan darah nifas yaitu dengan cara mandi dan membaca niat seperti halnya yang dilakukan oleh saat mandi wajib. Oke, baiklah, yang terakhir yaitu darah istikhadah. Darah istikhadah ialah darah yang bukan keluar karena seorang wanita mengalami haid atau seorang wanita mengalami masa persalinan, melainkan darah istikhadah keluar karena adanya penyakit. Biasanya disebut darah istikhadah ialah darah penyakit. Cara mensucikan darah istikhadah ialah dengan cara membersihkan darah atau dengan cara menyumbat jalan keluarnya darah dengan alat tertentu dan mengambil wudhu, lalu melakukan hal-hal yang ingin dilakukan seperti sholat dan Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas.
Yang pertama itu sholat. Bagi wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah, namun tidak diperuntukkan untuk mengkodenya atau menggantinya kembali. Yang kedua yaitu puasa. Wanita yang sedang mengalami masa haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa wajib maupun puasa sunnah, namun diwajibkan untuk mengkodenya dan menggantinya kembali di saat sudah bersih atau di saat tidak mengalami masa haid ataupun masa nifas lagi. Yang ketiga itu ialah iktikaf di masjid karena takut darahnya tertetes di masjid. Dan yang keempat yaitu jimak. Dan yang kelima yaitu membaca Al-Quran. Namun ia diperbolehkan membaca Al-Quran dengan menggunakan alat elektronik tanpa menyentuh masyab langsung. Dan yang terakhir itu ialah tawaf. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Oke, baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh ataupun materi terakhir yang akan dijelaskan oleh saudari kita Indah Sahmauli Kaloko. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu hal-hal yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. 1. Sholat. Wanita yang haid dan nifas haram melakukan sholat fardu maupun sunnah dan mereka tidak perlu menggantinya apabila suci. 2. Puasa. Wanita yang sedang nifas tidak boleh melakukan puasa wajib maupun sunnah. Akan tetapi ia wajib mengganti puasa wajib yang ia tinggalkan pada masa nifas. 3. Tawaf di sekitar Ka'bah. 4. Membaca Al-Quran, kecuali karena mengharap barokah seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai pekerjaan yang baik. 5. Itikaf di masjid, sekiranya dikhawatirkan darahnya tertetes di dalamnya. 6. Jima atau berhubungan suami istri. 7. Menyentuh mushaf Al-Quran. 8. Meminta cerai kepada suaminya atau sebaliknya. 9. Tetap belajar dan mengamalkan ilmu agama. Meskipun sedang haid, perempuan muslim yang sedang haid harus tetap belajar dan mengamalkan ilmu agama seperti bersedekah, baca buku Islam, mendengarkan mutoral, dan mendengarkan ceramah. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi terakhir sudah dijelaskan oleh saudari Indah Sahmauli Kaloko. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.